Allah itu datang dengan 3 hal. Iya. Satu ada di surah As-Saff. Ya, kalau tadi banyakkan hadis, ya, sekarang kita ambil semuanya ayat Quran. Di 4 ayat terakhir. Ya, coba tak, buka tak. Saat ada mic gak, saat mikrofon yang lain. Nah, saya baca ayatnya teman-teman. Ini sempat kita bahas kemarin tak di acara CEO Muslim. Kemarin saya dan Okta diundang jadi pembicara di acara CEO Muslim. Kumpul seru CEO, Masya Allah, di Galaxy. Aula Galaxy itu CEO banyak macam-macam, Masya Allah. Ya, perusahaannya besar-besar. Ya. Nah, ini yang pertama. Kapan kemudian datang pertolongan Allah? Ada di As-Saff, surah As-Saff. Ya. As-Saff ini berarti soft, barisan. Inilah surah yang biasanya para pejuang di Palestina wajib hafal, Pak. Surah barisan. Biasanya ada 2 surah. Ya. Kalau kita Ustaz Asdar ya, mungkin di kalangan ustaz-ustaz, ya. Kalau kita dulu tarbiyah saat-saat SMA, mungkin kayak di Wahdah, di Persis, surah yang wajib dihafal tuh 2 biasanya, As-Saff dan Al-Anfal. Ya. Karena itu surah tentang mempersiapkan pasukan, mempersiapkan kader, biasanya begitu. Di Muhammadiyah, di NU, biasanya begitu. Ya. Lebih khususnya lagi, biasanya pada ya kader-kader yang biasanya dibutuhkan kadernya militan. Itu ada di surah As-Saff, di juz ke-28, surah ke-61. Mulai ayat 10, 11, 12, 13, 14. Nah, tapi kita fokus 10, 11, 12, 13. Nah, saya baca ayatnya, ya nanti Okta terjemahkan. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah." Wahai orang-orang yang beriman, maukah kamu aku tunjukkan suatu perdagangan yang tidak dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih? Tunjikum min azabin alim. Perdagangan yang menyelamatkan kamu dari azab yang pedih. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Maka rumus pertolongan Allah yang pertama, orang-orang yang berjihad di jalan Allah dan Rasulnya. Dengan apa? Hartanya dan dirinya. Jadi kalau ada penggalangan dana Palestina, orang nyumbang-nyumbang, ini orang akan ditolong Allah. Kalau ada kemudian orang yang kemudian terzolimi, dia tolong, ini akan ditolong Allah. Iya. Subhanallah. Baik. Orang berjihad di jalan Allah, pertolongan Allah itu dekat dengan orang yang berjihad di jalan Allah. Ya. Mana kata-kata pertolongan Allah di sini, Ustaz? Coba lihat ayat selanjutnya 12 dan 13. Apa balasan bagi orang yang berjihad di jalan Allah? Apa perdagangan yang tidak akan merugi, yang orang-orang berdagang di sana pasti diselamatkan dari azab yang pedih? Apa Ustaz? Orang-orang yang berjihad dengan hartanya dan dengan dirinya. Maka Nabi itu, Pak, kalau dia mau ajak orang sumbang untuk peperangan, dia ikut perang. Abu Bakar tuh di perang Tabuk, sedekah semua hartanya. Tapi apakah dia duduk-duduk di rumahnya? Oh tidak, dia berangkat dari Madinah ke Tabuk. Tabuk itu kalau dari Madinah, Pak, itu naik mobil 4 jam. Bayangkan, Abu Bakar sudah sedekah semua harta, Umar setengah harta, Utsman 1/4 harta. Semua mereka ini sudah sedekah hartanya, ikut juga perang, soft pertama perang. Itulah hebatnya sahabat Nabi dulu itu. Sudahlah dia dengan harta, sudahlah dia dengan nyawanya. Makanya di sini dikatakan bi amwalikum wa anfusikum. Orang-orang yang akan mendapat pertolongan Allah itu siapa, Ustaz? Orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta dan dirinya. Iya. Jadi harus sedekah memang, harus keluar harta ini supaya dapat pertolongannya Allah. Mana ayatnya Ustaz? Coba lihat, ini hadiahnya dari Allah. Apa balasan? Yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa masakin thayyibah fi jannati adan dzalikal fawzul azim.
Niscaya Allah mengampuni dosa-dosa. Satu, mengampuni dosa. Dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di Masya Allah. sungai-sungai. Dua, memasukkan ke dalam surga. Tiga, tempat tinggal yang baik di dalam surgaan. wa masakina thayyibatan fi jannati adn. Diberikan dia balasan tempat tinggal ternikmat di surga, namanya masakina thayyibah. Maskan itu tempat tinggal terindah. Fi jannati adn. Iya, di surga Aden. Dzalikal fauzul azim. Itulah kemenangan yang agung. 4, dia diberi kemenangan. Iya. 5, wa ukhra tuhibbunaha nasrum minallah. Apa itu artinya nasrun, Pak? Pertolongan. Nasrum minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Dan ada lagi karunia yang lain yang kamu sukai, yaitu pertolongan dari Allah. Pertolongan dari Allah Dan kemenangan yang dekat waktunya. Allahu Akbar. Dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang mukmin. Sampaikan berita gembira untuk orang beriman. Maka orang yang pasti ditolong Allah, Pak, orang yang berjihad di jalan Allah dengan hartanya dan dirinya. Kalau dia hanya dengan harta, tidak cukup. Kalau dia hanya dengan dirinya, nggak cukup. Maka untuk ditolong Allah dengan harta dan dirinya. Kita geser Bapak Ibu sekalian ke Al-Baqarah, ya. Am hasibatum an tadkhulul jannah. Ya, ini pertolongan Allah yang lain di surah Al-Baqarah di ayat 214. Ya. Boleh dibuka screenshot aja, Pak, biar enak. Ya, nanti dibuka ayatnya, di screenshot. Ya. Ini Allah sendiri yang bilang, nanti saya tolong. Siapa yang ditolong lagi, teman-teman? Ya. Lihat. Ya. Sudah ketemu tak? Baik. 214-nya. Am hasibatum an tadkhulul jannah. Ya. Ataukah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga? Apakah kamu mengira kamu akan masuk surga? Ini pertanyaan dulu nih. Ayat ini dimulai dengan pertanyaan. Diakhiri dengan jawaban. Ya. Sekarang lanjutnya. Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Padahal belum datang kepadamu cobaan seperti yang dialami orang-orang terdahulu sebelum kamu. Masya Allah. Maka rumus kedua, ya, untuk mendapatkan pertolongan Allah adalah mendapatkan ujian. Biasanya, Pak, orang mau ditolong tuh diuji dulu. Jarang-jarang saya lihat, ya, orang ditolong langsung. Kalau udah diuji, jarang-jarang. Ya, kecuali dia anak orang kaya, ya, langsung kaya. Tapi biasanya ujiannya juga ada. Tapi pertolongan Allah itu datang. Almas ini brand keberapa ente, tak? Ke-8. Di brand ke-8 ini, yang sebelumnya brand Kebuli Abuya itu berapa outlet? 226. Ada dia punya Kebuli Abuya 226. Ya, tapi outletnya kecil-kecil ya, tak ya? Nah, yang gede ini yang Almas ini. Dan 6 yang lain sudah wafat. Husnul Khotimah. Ya, brand-brand semua sudah. Ujian Allah tuh setelah 6 lewat, yang ke-7 dibuka Kebuli Abuya. Setelah Kebuli Abuya yang ke-8 dibuka. Ya, cara-cara Allah. Dan saya ketemu Okta, Bapak Ibu sekalian, ya, biar tahu sejarahnya juga. Itu di Mekah. Ya, saya nggak kenal Okta. Okta juga mungkin kenal saya cuma dari Ustaz Randy, ya, atau dari siapa, dari dengar-dengar orang-orang cerita. Saya juga dengar Okta dari itu saya. Nah, ketemu di Mekah, dia ikut kajian saya di sana. Ya. Setelah itu berlanjut sampai ketika di Indonesia diundang, diminta untuk hadir di openingnya Almas, sampai kemudian saya diminta untuk jadi dewan pembina di Almas. Ya, alhamdulillah. Nah, itu cara-cara Allah. Pertolongan itu datang kalau sudah diuji. Nah, lihat, tapi ujian yang bagaimana, Ustaz? Ujian bagaimana yang ditolong Allah? Nah, bukan ujian remeh, Pak, bukan ujian kecil. Lihat di sini ayatnya. Massathumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu. Mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan, dan diguncang dengan berbagai cobaan. Diguncang dengan berbagai cobaan. Melarat dulu, diderita, kasih menderita dulu. Iya. Setelah itu diuji dengan berbagai cobaan.
Kalau antum sudah pernah ngerasain 3 ini Bapak Ibu sekalian, kalau kita udah ngerasain 3 ini, udah pernah ngelarat, udah pernah Masya Allah susah, kemudian datang pertolongan Allah, itu asli pertolongan Allah. Kalau betul-betul kita selama kita diuji, kita sholat, kita doa, kita zikir, kita tawakal sama Allah, kita serahkan usaha kita sama Allah, maka pasti datang pertolongan Allah. Lihat ayatnya selanjutnya. Hatta yaqular rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersama mereka, kapankah datang pertolongan Allah? Nah itu mereka bertanya, kapan datang pertolongan Allah? Ala inna nasrallahi qarib. Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Pertolongan Allah itu dekat. Ayat ini Pak dimulai dengan apakah kamu mengira mudah masuk surga? Diakhiri dengan ingat pertolongan Allah itu dekat. Nabi saja pernah bilang begini, sampai Nabi berkata dan orang-orang beriman bersamanya berkata, kapan datang pertolongan Allah? Mata nasrullah. Dijawab oleh Allah langsung di ayat yang sama, ala inna nasrallahi qarib. Ingat, pertolongan Allah itu dekat. Subhanallah. Jadi ketika kemudian ada pertolongan Allah, yakin pertolongan Allah itu dekat. Kalau lagi diuji dengan suatu ujian, kalau lagi diuji dengan suatu musibah, percaya itu tanda pertolongan Allah dekat. Iya. Sebagaimana Nabi juga pernah frustasi Pak, iya, pernah hampir kemudian bingung bagaimana cara menyelesaikan masalah. Sampai di sini Allah abadikan hatta yaqular rasul, sampai Nabi berkata, walladzina amanu ma'ah. Padahal yang bersama Nabi ini orang-orang hebat imannya. Sebaik-baik orang itu sahabat Nabi. Khairul quruni qarni, kata Nabi, sebaik-baik orang pada zamanku, yang beriman pada zamanku bersamaku. Itu mereka sebaik-baik generasi. Itu mengatakan bersama Nabi, mata nasrullah, ya Allah, kapan kamu tolong kami ya Allah? Kapan datang pertolonganmu ya Allah? Ala inna nasrallahi qarib. Allah jawab, sungguh pertolongan Allah ini sangat dekat. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian, ya, sampai menit kelima insyaallah ya. Surah Muhammad juz ke-26 ayat ke-7. Surah Muhammad, wah ini surahnya atas nama Nabi. Ayatnya ayat yang angka paling dicintai Allah, angka 7. Iya. Al-Fatihah, wa laqad atainaka sab'an minal mathani. Kami berikan padamu wahai Muhammad 7 ayat yang diulang-ulang. Kemudian Allah mengatakan sab'a samawatin tibaqa. Kami jadikan langit 7 lapis bertingkat-tingkat. Kami jadikan bumi 7 kali. Kami jadikan tawaf 7 kali. Sa'i 7 kali. Allah suka angka 7 Bapak Ibu sekalian. Iya. Oke, sudah? Pendek ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Masya Allah. Kalau mau ditolong Allah, tolong agama Allah. Iya. Jadi ada 3 pertolongan Allah. Ya. Tadi di surah As-Saff, yaitu berjihad dengan harta dan diri. Yang kedua di surah Al-Baqarah, kalau mau ditolong Allah, nikmati ujian, menikmati ujian yang datang dari Allah, itu pasti mendatangkan pertolongan Allah. Al-Baqarah 214. Dan kalau mau ditolong Allah yang terakhir, ya, ada di surah Muhammad ayat 7. Tolong agama Allah. Nah, pertanyaan saya, siapa yang ditolong di agama Allah ini? Siapa? Orang-orang yang terzolimi, orang-orang miskin, orang yang membutuhkan. Siapapun yang kita tolong di dalam agama Allah, Allah pasti menolong kita. Kuncinya, intang surullah, kalau kamu tolong agama Allah, yang surkum, Allah pasti menolongmu. Selama kalian berada pada sebuah jalan untuk menolong agama Allah, selama itu juga Allah pasti menolong kita. Intang surullah, yang surkum wa yusabbit aqdamakum. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, ya, hal yang kita sampaikan pada kajian kita hari ini. Ya, 3 hal yang membuat pertolongan Allah datang dan 3 hal yang jauh dari pertolongan Allah. Hati-hati dengan 3 hal itu: kesombongan, kezaliman, dan suka mengadu domba. Itu susah ditolong Allah.
Ya, dan hal yang paling sering Allah tolong, ya, meskipun masih banyak lagi amalan-amalan yang lain, tapi sebenarnya kalau dikumpulkan di dalam 3 ini cukup, ya, karena 3 ini sudah mewakili yang lain. Sedekah itu masuk semua menolong agama Allah, ya, mengaji dan sudah masuk dalam berjihad di jalan Allah dengan diri dan dengan harta. Ya, maka ada 3 tadi yang bisa menolong, datangkan pertolongan Allah. 1, berjihad dengan harta dan diri. 2, menikmati ujian yang Allah titipkan kepada kita. Dan yang terakhir, menolong agama Allah dengan menolong hamba-hamba Allah. Ya, hamba-hamba Allah ini adalah orang-orang yang dititipkan kita. Kalau di lampu merah ada yang ngetuk kaca, tolong. Ya, ada yang minta tolong. Ya, selama kemudian kita diberikan kemampuan untuk menolong, maka kita